Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari CA KSR PMI Unit ITERA Angkatan 24. Di video kali ini kami akan membuat study case pertolongan pertama tentang kecelakaan ringan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Ramadan dari Prodi Teknik Mesin kelompok 2, dan rekan saya Muhammad Ibu dari Prodi Sains kelompok 2. Saya Mandi Madila dari program studi teknik geomatika dari kelompok 2. Saya Novenita Filasalahi, Prodi Teknik Fisika, kelompok 4. Saya Husni Rosida, Prodi Teknik Biomedis, kelompok 3. Saya Tapi Nur Khalifah dari Prodi Kimia dari kelompok 4. Saya Jisifai Kapitri Abdani dari Prodi Teknik Pertambangan, kelompok 4. Saya Adelia Nikita dari Prodi Sensor Kimia, kelompok 2. Saya Zahra Dewa Cimadu dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas, kelompok 2. Saya Jeffy Sapira Dewi dari program studi teknik kimia, kelompok 4. Saya dari program studi teknik kimia dari kelompok 1. Dia di mana? Dari program studi teknik kimia, kelompok 2. Saya Dian Permata Agustin dari program studi Sains Aktuaria kelompok 1. Kelompok Sukarela atau KSR merupakan unit relawan yang berada di bawah naungan Palang Merah Indonesia. Di ITERA sendiri, KSR PMI menjadi wadah bagi para mahasiswa yang memiliki jiwa penolong serta peduli pada lingkungan untuk belajar dan berlatih dalam dunia kemanusiaan. Nah, di video kali ini kami mau mengajak teman-teman untuk lebih mengetahui tentang pertolongan pertama, khususnya untuk kecelakaan ringan. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Korban kecelakaan Angkat Suri, dimohon untuk memberikan ambulans segera ya Kak ya. Baik, ambulans sedang dalam perjalanan, tolong tetap di lokasi, kami akan segera sampai. Baik, terima kasih Kak. Ini lukanya lembab banget. Ada yang sakit lagi nggak Mbak? Oh ya, izin buka ya. Boleh, sakit banget Mbak, pelan-pelan. Aduh Mbak, sakit. Aduh ini, dilihat Mbak, dilihat Mbak kepalanya. Aduh, darah banget kepalanya. Selain itu ada lagi nggak Mbak? Aduh sakit banget. Ada lagi? Di sini Mbak sakit banget. Di kaki ada nggak? Yang ini ada nggak Mbak? Kalau ini lembabnya parah banget. Sakit banget tadi. Aduh gimana Mbak? Sabar ya, dipanggilin ambulan dulu. Sabar ya, ambulannya lagi jalan ya Mbak. Sabar. Sabar ya Mbak. Aduh, kenapa? Guys, lihat guys, tangannya memar-memar, terus kepalanya berdarah gitu. Ih, ada apa ini? Ada apa? Kenapa? Ada gimana ya? Udah telepon ambulan. Udah telepon ambulan. Sudah ini udah nelpon Mbak. Oh, Mbak temen korban. Iya, kami tadi bertiga. Terus itu kenapa bisa kecelakaan sampai seperti itu Mbak kalau boleh tahu? Tadi kami kan cuma jalan bertiga kan, terus mau nyebrang mau beli jajan depan, terus tiba-tiba ada 3 orang yang naik motor gitu terus nabrak kami. Terus yang nabrak ini gimana Mbak?
mereka pergi aja, kita nggak ada mau ngomongin. Mbak tahu BE-nya atau apa biar kita bisa hubungi polisi juga untuk nangkap mereka? Aku kayaknya tadi sempat ngeliat deh, terus muka orang itu aku sempat lihat. Jadi nanti kita tindak lanjut ya Mbak ya di polisi. Terus juga kita mau panggil ambulan dulu buat teman-teman Mbak biar segera cepat diobati ya Mbak ya. Mbak nggak apa-apa kan tapi? Oke udah aman ya Mbak ya. Makasih Mbak. Kejadian seperti ini sering kali kita temui apalagi pada saat kondisi jalan sedang ramai. Tapi masih banyak dari kita yang masih belum mengerti untuk melakukan apa saja, apalagi pada saat melihat korban jatuh. Padahal langkah-langkah awal kita yang menentukan keselamatan para korban. Harapannya setelah menonton video ini, teman-teman semua jadi lebih siap dan sigap kalau suatu saat menghadapi situasi seperti ini. Karena relawan itu tidak harus menunggu kita pakai rompi loh. Cukup mulai peduli dan tahu harus bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Permata Agustin dari program studi Sains Aktuaria kelompok 1. Di sini saya akan membacakan materi dari buku suci yang disampaikan pada Minggu 1 Maret 2025, di mana materi ini disampaikan oleh Bang Syawal Syahusni. Yang pertama itu sejarah. Kepalang Merahan yang merupakan organisasi yang fokus pada bidang kemanusiaan. Palang Merah Internasional atau ICRC dibentuk oleh Jan Hendry Dunant saat dia sedang menjalankan perjalanan bisnis. Beliau berhenti di Solferino, di mana tempat tersebut sedang terjadi perang antara Austria, Prancis, juga Italia. Di sana beliau hanya menyaksikan 1 dokter hewan dan 4 suster yang sedang menangani dari sekian banyaknya korban yang ada. Setelah selesai, pada tahun 1862, Jan Hendry Dunant mengeluarkan buku yang berjudul Un Memoriam de Solferino atau A Memory of Solferino, di mana buku tersebut memiliki 2 gagasan, yaitu membentuk organisasi sukarelawan yang melindungi korban perang dan juga membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang. ICRC dibentuk dari Komite 5 pada 1863. Kemudian dibentuk pula Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional pada tahun 1991. Lambang Palang Merah digunakan oleh 152 negara, lambang Bulan Sabit Merah digunakan 33 negara, dan lambang Kristal Merah digunakan oleh 1 negara. 7 prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yaitu 1. Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Di mana prinsip-prinsip tersebut mendasari adanya Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Hukum Peri Kemanusiaan Internasional, yaitu ketentuan internasional yang mengatur permasalahan kemanusiaan saat pertikaian bersenjata internasional maupun non-internasional. Memiliki aturan dasar yaitu pembatasan, penghormatan pada objek yang dilindungi, serta bantuan, yang memiliki hak dan kewajibannya tersendiri. Materi selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Bang Fatihul Ihsan pada Sabtu 8 Maret 2025. Kepemimpinan itu merupakan sifat memimpin diri sendiri maupun sebuah kelompok, di mana pemimpin adalah orang yang memimpin hal tersebut. Sifat umum yang dimiliki pemimpin itu kecerdasan, kedewasaan, motivasi diri, dan sikap hubungan kemanusiaan, kecakapan berkomunikasi, kekuatan jasmani dan rohani, serta memiliki ambisi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada manajemen organisasi yang disampaikan oleh Bang Rido pada Sabtu 8 Maret 2025. Organisasi itu merupakan wadah setiap orang untuk mencapai tujuan bersama, di mana manajemen organisasi memiliki beberapa hal, yaitu kesiapan struktural, keputusan, perencanaan, serta representasi, dan juga ada birokrasi. Kenapa sih birokrasi itu penting? Karena birokrasi sebagai penjamin atau pengaman dalam menjalankan tujuan pemerintahan ataupun suatu organisasi, di mana dapat memberikan pelayanan kepada anggotanya dengan efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun perkenalkan, nama saya Muhammad Dwiki Ramadan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi yang pernah disampaikan oleh abang dan kakak kami. Materi yang saya akan sampaikan pertama yaitu tanda vital. Tanda-tanda vital itu ada 4. 1. Denyut nadi. 2. Denyut jantung. 3. Pernapasan. 4. Kadar oksigen. Kita akan mengetahui tentang alat-alat tanda-tanda vital. Yang pertama itu ada alat stetoskop. Yang kedua tensimeter. Yang ketiga oximeter. Yang keempat tabung oksigen. Stetoskop itu merupakan alat bantu mendengar detak jantung. Detak jantung normal untuk bayi dalam 1 menit yaitu 120 sampai 160. Untuk anak-anak yaitu 80 sampai 90, untuk dewasa yaitu 70 sampai 80, untuk lansia yaitu 60 sampai 70. Alat yang kedua merupakan tensimeter. Tensimeter itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu digital, yang kedua jarum meter, yang ketiga itu air raksa. Untuk tensimeter digital ada 3 bagian. Yang pertama itu ada TUF, yang kedua itu ada alat tensi, yang ketiga ada sabuk. Di dalam tensimeter digital itu ada 2 poin penting yang bisa kita ketahui. Yang pertama itu siskolik 120 sampai 140 untuk dewasa, dan yang kedua itu diastolik 70 sampai 90 untuk dewasa. Saat marah, tubuh memompa jantung lebih kuat. Tekanan darah itu bisa terjadi dikarenakan yang pertama itu kurangnya tidur, yang kedua makan makanan yang menyebabkan tensi dari tekanan darah tinggi. Yang ketiga itu ada pernapasan. Normalnya pernapasan manusia yaitu 16 sampai 20 per menit. Oksigen dalam tubuh itu ada oximeter. Normalnya itu lebih dari 90%. Ada beberapa poin penting yang kita bisa ketahui dalam pernapasan. Oximeter atau tabung oksigen merupakan tabung, regulator, masker, dan selang. Normalnya untuk perawatan itu 1 sampai 2. Untuk tindakan itu 3 sampai 5. Untuk emergensi itu di atas 5. Materi yang selanjutnya yaitu tingkat kesadaran GCS. Ada beberapa poin penting dari tingkat kesadaran. Itu sadar sepenuhnya, acuh tak acuh, ngantuk berat, gelisah, ngantuk sangat berat, dan non respon, atau dalam istilah itu koma. Cara mengecek orang itu sadar atau enggak, kita bisa mendapatkan 3 poin penting. Yang pertama itu mata, verbal, dan motorik. Kalau untuk mata, kita bisa menggunakan senter. Yang kedua itu verbal dengan cara ditepuk. Yang ketiga itu motorik atau dengan cara diperintah. Jadi kita bisa memerintah orang yang terjadi kesadaran atau tidak dengan cara memerintah seperti menggerakkan tangan, kaki, dan sebagainya. ASNT atau awas suara nyeri tidak respon. Ada 4 poin penting. Yang pertama itu awas saat didatangi merespon. Yang kedua itu suara saat respon terhadap suara. Yang ketiga itu nyeri saat dicubit, tusuk dengan suntikan. Yang keempat itu tidak respon atau istilah lainnya koma. Triage adalah untuk menentukan prioritas penanganan. Jadi triage ini ada 4 poin penting. Yang pertama itu hijau. Hijau ini merupakan kondisi yang sangat stabil. Kuning itu kondisi yang tidak stabil. Merah merupakan kondisi gawat darurat. Hitam itu istilah lainnya yaitu meninggal. Ada beberapa tahap-tahap berduka. Ada 5 poin penting yang bisa kita ketahui. Yang pertama itu denial, yang kedua itu marah, yang ketiga itu menawar, yang keempat itu depresi, yang kelima itu menerima. Materi selanjutnya, pertolongan pertama itu diberikan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Pemateri yang disampaikan itu oleh Bang Aldi Juliansyah. Pertolongan pertama itu merupakan tindak penolong yang memberikan bantuan pertama kali sebelum tim medis yang sebenarnya datang. Tujuan dari pertolongan pertama yaitu untuk mengurangi resiko, mendukung keselamatan,
dan memberikan kenyamanan bagi korban. Ada beberapa penyakit yang pernah dialami oleh manusia. Yang pertama, penyakit MA. MA ini merupakan gangguan sistem pencernaan. MA biasanya dikarenakan telatnya makan, sehingga lambung bisa memberikan luka. Gejala dari sakit MA, yang pertama itu nyeri ulu hati, sesak napas, banyak sendawa, yang terakhir itu mulas. Cara penanganan dari MA yaitu memberikan makanan selain roti. Yang kedua, memberikan obat lambung sebelum makanan. Yang ketiga, kompres perut dengan air hangat. Penyakit yang kedua yaitu GERD. GERD ini tingkat lebih tinggi dari MA dengan penyebabnya yang sama, yaitu asam lambung naik ke kerongkongan. Obat GERD itu omeprazol atau gunakan obat pribadi. Omeprazol ini digunakan untuk menurunkan asam lambung. Penyakit yang selanjutnya yaitu vertigo. Gejala dari vertigo ini terjadi yang pertama yaitu sakit kepala, muntah, dan juga pingsan. Penanganan dari vertigo dengan cara buat korban itu nyaman, lalu melakukan evakuasi, lalu kita bisa memberikan mereka istirahat. Kalau kondisi stabil, kita bisa mengajak orang yang terkena vertigo ini bicara dan diberikan teh hangat. Setelah dari itu, kita bisa memberikan obat apabila korban membutuhkan, seperti paracetamol dan antimo. Jadi, sekian materi yang saya bisa sampaikan dari abang dan kakaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditiru guys ya. Sekian video dari kami. Terima kasih. See you.